Assalamualaikum, Bu. Ya, Eh, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Maaf sebelumnya saya mengganggu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh ya, tentu, Nak. Ibu selalu ada waktu untuk siswa yang mau berkonsultasi. Mari silahkan duduk, Nak. Mau duduk di mana saja boleh. Pilih tempat duduk yang dianggap paling nyaman. Nah, kasih Ibu. Ya, kalau boleh tahu siapa namanya dan kelas berapa? Dan apa yang ingin diceritakan? Nama saya Firda, Bu. Saya dari kelas 10-1. Begini, Bu. Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami, Bu. Oke, baik, Firda. Sebelum Firda ceritakan lebih jauh, coba apa yang dirasakan, dan apakah sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, Bu. Ini baru pertama kali saya melakukannya. Oke, jadi eh, Ibu jelaskan dulu ya, Firda. Jadi, yang perlu Firda ketahui bahwasanya Ibu di sini sebagai konselor yang akan membantu Firda untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Firda. Kemudian keputusan yang akan kita sepakati adalah diputuskan berasal dari Firda. Dan selama wawancara konseling, diharapkan Firda lebih aktif untuk menceritakan permasalahan yang Firda rasakan dan mencari solusi yang akan mengarahkan Firda untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, Firda juga tidak perlu ragu-ragu untuk mengungkapkan semua perasaan atau hal-hal yang mengganggu uh, dalam belajar ataupun aktivitas Firda, karena Ibu akan menjaga kerahasiaan semua keterangan yang Firda sampaikan ke Ibu. Bagaimana, Firda? Baik, Bu. Saya siap untuk itu. Nah, baik. Selanjutnya, kalau begitu, sekarang coba Firda ceritakan eh, apa masalah yang dialami oleh Firda. Begini Bu, saya ingin menceritakan tentang prestasi belajar saya yang kurang memuaskan dan menurun. Yang semua itu dikarenakan kurang bisa berkonsentrasi pada saat belajar di kos karena merasa terganggu Bu, yang sangat ribut ini kosnya Bu. Oke, nah, ya, lalu nampaknya Firda eh, merasa sedih karena memikirkan prestasi belajarnya Firda yang menurun. Nah, eh, karena Pelan-pelan. kosnya Ya, Firda itu ribut ya, betul? iya Bu. Oke. Bisa dicer. Oke, baik. Tadi kita Ibu telah mendengar masalah yang dialami oleh Firda, yaitu sulit konsentrasi karena Iya Bu. hostnya ribut ya. Nah, sehingga baik, Ananda Firda, coba ceritakan lebih Aduh, lanjut masalah yang dialami oleh Ananda Firda. Halo, Ananda Firda. ya iya Bu. Ya, tadi sempat terputus ya. Iya Coba Bu. ceritakan masalahnya Ananda Firda. Begini Bu, saya ini mau menceritakan permasalahan saya Bu tentang prestasi belajar saya yang kurang memuaskan dan menurun. Karena itu karena saya kurang bisa konsentrasi Bu belajar di kos karena terganggu. Terus Bu,
eh, guru matematika Bu, guru ibu 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 Nur hasil ulangan yang dilaksanakan seminggu yang lalu, yang ternyata hasilnya ulangan harian saya itu Bu jauh di bawah rata-rata teman-teman saya Bu. Karena saya merasa ini kan ulangannya mendadak, Bu. Jadi makanya saya mungkin mendapatkan nilai yang kecil karena saya tidak belajar ya, Bu, mungkin. Terus pada akhir-akhir ini juga, Bu, saya rasa nilai-nilai ulangan saya yang semua saya peroleh, Bu, di bawah rata-rata karena prestasi belajar saya itu, Bu, saya merasa itu sangat menurun, Bu. Oke, Itu tidak pernah menghiraukan kosnya. Padahal kan saya sudah lapor Bu ini, tapi eh, ibu kosnya itu eh, tidak menanggapi hal itu karena jadi hal itu pun juga kurang menyenangi. Eh, jadi hal itu pun juga Bu saya merasa terganggu dan saya juga merasa Bu saya kurang menyenangi pelajaran matematika karena em, gurunya itu Bu. ya lanjut nak. Karena seenaknya saja mengajar dan orang tua saya juga tidak memperhatikan saya, makanya juga saya tidak fokus dalam pembelajaran dan tidak konsentrasi Bu, Oke, begitu Bu. oke baik. Eh, jadi Ibu sudah mendengarkan masalah yang dialami oleh Ananda Firdana. Em, jadi masalahnya itu tadi ada beberapa ya. Yang pertama itu tidak bisa konsentrasi di kos karena ribut. Nah, yang kedua itu em, eh, tidak menyukai eh, pelajaran matematika karena eh, nilai ulangannya rendah karena gurunya mendadak kasih ujian ya, begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi Firda merasa bahwa Firda tidak diperhatikan sama orang tuanya ya. Ya Bu. Ada skala 1 sampai 10 nih. Eh, pada skala berapa Firda merasa bahwa masalah ini bisa terselesaikan? Eh, saya merasa Bu pada skala 2 Bu. Oke, 2 ya. Lanjut ya. Oke Bu. Ya, tadi sempat terputus. Oke, jadi misalnya nih, Ibu di sini punya kantong ajaib kayak Doraemon ya, yang bisa mengabulkan segala permintaan atau harapan yang eh, kira-kira apa yang Firda inginkan, apa yang Firda minta. Saya meminta Bu bahwa saya bisa berkonsentrasi lebih giat lagi Bu, lebih semangat lagi. Terus dalam permasalahan kos Bu, eh, saya mungkin bisa menyampaikan kembali ke ibu kosnya tentang hal ini Bu, kenapa saya terganggu dan saya sampai tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Ataukah mungkin saya juga bisa pindah kos Bu, bagaimana nantinya jika memang ibu kosnya tidak menghiraukan apa dari keluhan saya, terus saya juga mungkin lebih mempelajari bagaimana cara pembelajaran guru matematika Ibu Nurul. Uh, saya mungkin bisa mencari celahnya bagaimana Ibu Nurul dalam pembelajaran dan saya sebaiknya bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu Nurul lakukan agar pembelajaran itu bisa masuk ke saya sendiri Bu dan saya pun juga awalnya harus bisa menyukai itu pembelajaran matematika agar pembelajaran itu uh,
bisa terserap dengan baik apa yang Ibu Nurul akan sampaikan dalam pembelajaran matematika, Bu. Dan permasalahan tentang orang tua, saya harap orang tua bisa lebih fokus kepada saya, Bu, dan saya akan menyampaikan hal itu kepada orang tua. Saya akan mem- memberikan perasaan, menyatakan perasaan saya kepada orang tua uh, tentang apa yang saya alami, daripada saya, Bu, diam dan orang tua pun juga Ya, menyatakan perasaan saya, Bu. oke, baik. Tadi Firda sudah menjelaskan apa yang diinginkan dan eh, yang akan dilakukan nanti ya. Nah, Ya, Bu. eh, Ibu senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh Firda. Nah, apabila itu nanti dilakukan dengan betul-betul, pasti Firda bisa selesaikan. Nah, eh, Ibu mau tanya lagi, kira-kira pada skala 1 sampai 10, nah, seberapa penting keputusan tadi atau solusi tadi ini harus dilakukan oleh Firda? Dari skala 9, Bu. Wah, luar biasa. Eh, nah, kalau sudah skala 9 berarti yakin sekali ya bisa Ya, dilakukan. Nah, jadi selanjutnya kira-kira kapan dilakukan itu? saya secepatnya, Bu, tapi saya harapkan saya bisa menyelesaikannya dan atau bisa melakukannya itu minggu depan, Bu. Iya, oke, semoga lebih cepat ya. Nah, oke, Firda, kita dari pertemuan tadi, eh, tadi Firda sudah punya solusinya. Jadi, Ibu punya tugas buat Firda sebagai eh, controlling untuk Firda. Nanti Firda checklist ya, di rumah ataupun di sekolah. Ya, jadi tadi Firda kan sudah menyampaikan ada 3 poin ya yang sudah disampaikan solusinya. Jadi Ibu buatkan worksheet atau lembar kerja di mana tadi solusinya yang telah disampaikan yang pertama Ibu bacakan ya. Ya, Bu. Tadi akan menyampaikan ke ibu kos bahwa di kosnya itu ribut sehingga Firda tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, akan mencari titik kesenangannya di mana dengan guru matematikanya. Yang ketiga, akan menyampaikan ke orang tuanya. Jadi, worksheet ini Firda isi apabila Firda telah melakukannya. Nanti kita evaluasi kapan kira-kira Firda bisa bertemu lagi dengan Ibu untuk evaluasi worksheet-nya. Ya, oke. Baik, Firda. Tadi Ibu sudah. Jadi kapan ada waktunya, Nak Firda, untuk kita evaluasi worksheet-nya, Nak? Eh, Kira-kira, Bu, minggu depan, Bu, saya bisanya. Oke, minggu depannya kita bertemu di sini lagi di ruang BK. Oke, jadi waktunya juga sudah mau habis untuk sesi konseling kita kali ini. Nah, eh, ada yang mau disampaikan nak ke Ibu? Tidak ada, Bu, karena saya juga sementara akan mulai masuk belajar, Bu. Oke, kalau begitu kita cukupkan ya pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum, Firda. Waalaikumsalam, Bu. Ya.